sahabat sejarah, selamat datang di Blog Edu News, tempat kita belajar sambil jalan-jalan mengenai sejarah Indonesia. Untuk mengetahui suasana di sana, kita sudah terhubung dengan reporter Puji yang berada di lokasi. Halo Puji, bagaimana kondisi museum hari ini? Dwi Anissa dan Kaila, saya sekarang berada di Museum Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Museum ini sangat ramai dikunjungi oleh pelajar yang ingin mengetahui perjuangan sang jenderal. Di dalam museum terdapat berbagai koleksi bersejarah seperti tanduk gerilya, seragam perang, tongkat komando, dan foto-foto perjuangan beliau saat penjajah. Dan ada kegiatan menarik di setiap akhir pekannya. Museum ini sering mengadakan tur edukatif dan pemutaran film dokumenter perjuangan. Para pengunjung juga bisa mengikuti kuis sejarah yang seru dan menambah wawasan. Bangunan museum bergaya kolonial dengan suasana tenang dan asri menambahkan kesan khidmat seperti mengenang jasa sang jenderal. Selain ruang pamer, di situ terdapat patung Jenderal Sudirman yang tegak berdiri di depan museum sebagai simbol semangat juang. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan museum ini, kita akan beralih kepada rekan reporter Tanti yang sedang bersama penjaga museum. Silakan Tanti. Terima kasih Puji. Sekarang saya sedang bersama Bapak salah satu penjaga di Museum Jenderal Sudirman ini. Bapak bisa diceritakan sedikit tentang yang menarik di Museum Jenderal Sudirman ini? Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya Mbak. Nama saya Roni Trisuharno. Saya salah satu karyawan di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman di Karawaci ini ya. Ini hal menarik apa ini Mbak? Ini saya tanya dulu nih. Ya, seperti Tentang apanya? tentang yang ada di dalam museum. Kalau di dalam museum itu sebenarnya semuanya juga menarik ya Mbak ya sebenarnya ya. Cuma kalau misalkan mau diceritakan dari awal sampai akhir, karena saya mohon maaf, kita di dalam ada beberapa koleksi, itu semua itu menggambarkan cerita sejarah singkat perjalanan hidup beliau. Dari mulai beliau bersekolah sampai beliau dimakamkan. Itu ada semua di sana dari melalui koleksi-koleksi yang ada di dalam. Nah, hal itu semuanya dari cerita itu semuanya menarik kalau menurut kami sih. Cuma kalau misalkan ada pertanyaan, ceritakan secara singkat hal-hal yang menarik apa yang katakanlah dari Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman di sini, yaitu paling kalau bisa saya jawab nih, itu cerita tentang sebelum beliau meninggal atau wafat ya, itu kan beliau melakukan perjalanan gerilya. Artinya apa? Ini satu momen, satu peristiwa di mana seorang Jenderal Sudirman ini semakin lebih dikenal di Indonesia, karena ketika itu memang sebelum beliau melakukan perjalanan gerilya ini kan Belanda itu kan datang lagi ke Indonesia untuk menguasai negara Indonesia lagi melalui kota Yogyakarta, karena Yogyakarta ketika itu dijadikan ibu kota negara sementara. Itu antara tahun 48 sampai 49. Ya, setelah pecah agresi militer Belanda kedua. Nah, setelah Belanda datang ini, akhirnya beliau ini melakukan perjalanan gerilya. Dengan maksud apa? Beliau melakukan satu koordinasi dengan pimpinan-pimpinan pasukan yang berada di wilayah-wilayah, karena perlu diketahui setelah Indonesia merdeka itu kita masih punya tentara tapi masih tersebar di berbagai wilayah, belum bisa menyatu. Nah, tujuannya beliau bergerilya ini adalah menggalang satu persatuan untuk melakukan satu serangan untuk mengusir tentara Belanda yang sudah menguasai ibu kota negara sementara ketika itu di Jogja. Mungkin itu saja cerita singkatnya. Kalau dipanjangin 2 hari tidak selesai. Bagus sekali Bapak. Apa pesan Bapak bagi para generasi muda yang berkunjung ke Museum Jenderal Sudirman ini? Nah, apa ya? Dari semua yang ada di dalam museum ini itu bisa kami sampaikan pesan ya terhadap generasi muda yang berkunjung ke sini, terutama dari anak-anak sekolah ya, baik itu dari mahasiswa, SMA, SMP, siapapun itulah ya, yang generasi yang akan datang itu
belajarlah daripada nilai-nilai sejarah, terutama nilai-nilai perjuangan daripada seorang Jenderal Sudirman. Karena non sewu perlu diketahui, ketika Jenderal Sudirman melakukan perjalanan gerilya, beliau itu menderita sakit dan cukup parah, bisa dikatakan hidupnya kritis, tapi masih mau mempertahankan kemerdekaan demi negara Indonesia. Itu yang perlu diteladani dan istilahnya diwarisilah sifat-sifatnya beliau ini. Yang non sewu beliau bukan merupakan salah satu keturunan dari tokoh besar siapa di negara Indonesia, bukan. Beliau adalah orang pribumi biasa, tapi masih mau dengan gagahnya, dengan gigihnya berjuang demi mempertahankan kemerdekaan. Ini yang perlu dipelajari dan perlu diteladani oleh generasi. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya yang sangat inisiatif. Kembali ke studio Kaila dan Anis. Wah, luar biasa ya Anissa, kisah perjuangan Jenderal Sudirman memang selalu menginspirasi. Betul sekali, dari museum ini kita bisa belajar tentang arti perjuangan, semangat, dan cinta tanah air yang sesungguhnya. Saya Anissa, dan saya Kaila, pamit undur diri sampai jumpa di vlog Edu News berikutnya.